Tanya. Ayo ikut KB, dua anak lebih baik. Keluarga berencana, beri keluarga sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petugas KB. Sehat, semangat, luar biasa. Selamat datang di goresan pena petugas KB. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu tenang, dikelilingi hamparan sawah yang menguning dan pepohonan yang menari tertiup angin. Di salah satu rumah sederhana di ujung desa, Andi, seorang buruh tani berusia 34 tahun, tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Istrinya, Weni, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun, sibuk menyiapkan sarapan untuk keempat anak mereka yang masih kecil. Anak-anak mereka adalah Dika 8 tahun, Nisa 6 tahun, Bayu 4 tahun, dan si bungsu Rina 2 tahun. Meskipun hidup dengan keterbatasan ekonomi, Andi dan Weni berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Weni tak bisa tidur nyenyak beberapa bulan terakhir, pertumbuhan Rina yang tampak lebih lambat dibanding anak-anak seusianya. Saat anak-anak lain seusia Rina mulai lincah berlari dan berbicara, Rina masih tampak lemah. Tubuhnya kecil, kakinya kurus, dan wajahnya tampak pucat. Ia sering sakit-sakitan dan nafsu makannya pun sangat sedikit. Awalnya, Weni mengira ini hanya fase biasa dalam tumbuh kembang anak. Namun, semakin lama, kekhawatirannya semakin besar. Hari itu, Weni membawa Rina ke posyandu untuk pemeriksaan rutin. Saat bidan desa menimbang dan mengukur tinggi serta berat badan Rina, wajahnya berubah serius. Grafik pertumbuhan Rina menunjukkan tanda-tanda stunting. Weni tercekat. Stunting? Apa itu? Ketika bidan menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, Weni merasakan dadanya sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa anaknya mengalami masalah serius dalam tumbuh kembangnya. Bu, Rina harus segera mendapat asupan gizi yang cukup. Jika tidak, pertumbuhannya akan semakin terhambat, bahkan bisa berdampak pada kecerdasannya di masa depan, kata bidan dengan nada lembut tapi tegas. Weni merasa lemas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ia kurang memberikan perhatian pada anaknya? Ataukah karena keadaan ekonomi mereka yang sulit, sehingga ia tak mampu memberikan makanan yang cukup bergizi untuk Rina? Ia pulang dengan hati yang hancur. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari cara agar Rina bisa tumbuh sehat seperti anak-anak lainnya. Bab 1. Kegelisahan orang tua. Tinggal di rumah sederhana, Weni duduk termenung di atas tikar usang yang terbentang di lantai tanah. Tangannya yang kasar karena sering terkena air dan sabun cuci piring meremas ujung kain sarungnya dengan gelisah. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang ke hasil pemeriksaan di posyandu tadi pagi. Anak bungsunya, Rina, baru saja ditimbang dan diukur oleh bidan desa. Saat melihat grafik pertumbuhan yang diperlihatkan oleh bidan, Weni merasa jantungnya terlepas. Berat dan tinggi badan Rina jauh tertinggal dibanding anak-anak lain seusianya. Bu Weni, dari hasil pemeriksaan ini, anak ibu mengalami stunting, kata bidan dengan nada hati-hati. Weni mengernyitkan dahi. Stunting? Kata itu terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bidan desa itu menatapnya dengan penuh simpati. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Ini bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga perkembangan otak dan kesehatan anak secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Weni merasakan kepalanya pening. Ia menatap Rina yang saat itu sedang bermain di sudut posyandu. Anak kecil itu tampak ceria, mengayun-ayunkan boneka kecil yang sudah lusuh. Benarkah Rina mengalami kondisi serius seperti yang dikatakan bidan? Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Tapi, Bu, saya sudah memberikan makan 3 kali sehari. Saya juga memberikan nasi dan sayur. Kenapa masih bisa kena stunting? Tanyanya lirih. Bidan desa tersenyum lembut. Iya, Bu. Tapi yang dibutuhkan bukan hanya sekadar makan, melainkan makanan yang kaya gizi. Anak-anak butuh protein hewani, zat besi,
vitamin, dan mineral untuk tumbuh optimal. Apakah Rina sering makan ikan, telur, atau daging? Weni terdiam. Ia mencoba mengingat. Seberapa sering ia memberikan lauk bergizi untuk Rina? Seringkali, ia hanya memasak nasi dengan sayur bening dan tempe. Daging dan ikan jarang sekali hadir di meja makan mereka karena harga yang terlalu mahal. Kadang-kadang, jika Andi suaminya mendapatkan sedikit rezeki tambahan dari bekerja di sawah, mereka bisa membeli telur. Tapi dalam kondisi normal, mereka harus berhemat. Bidan desa menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir Bu Eni, masih ada waktu untuk memperbaiki kondisi Rina. Yang penting, kita mulai dari sekarang. Weni mengangguk, tapi hatinya masih gelisah. Saat perjalanan pulang, ia memikirkan banyak hal. Bagaimana jika ia terlambat? Bagaimana jika Rina tidak bisa tumbuh normal? Ketika ia tiba di rumah, Andi baru saja selesai dari pekerjaannya di ladang. Peluh masih membasahi dahinya saat ia duduk di ambang pintu, melepas capingnya. Melihat wajah istrinya yang murung, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Bu?" tanyanya khawatir. Weni menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak, tadi di posyandu, mereka bilang Rina stunting." Andi mengernyitkan dahi. "Stunting? Apa itu?" Dengan suara bergetar, Weni menjelaskan apa yang ia dengar dari bidan tadi, tentang bagaimana stunting bisa berdampak pada pertumbuhan anak, perkembangan otaknya, bahkan masa depannya. Andi terdiam. Ia menoleh ke arah Rina yang sedang duduk di pojokan, mengunyah potongan pisang dengan lahap. "Jadi, maksudnya, Rina tidak akan tumbuh normal seperti anak-anak lain?" tanyanya dengan suara lirih. Weni mengangguk, matanya mulai basah. "Iya, Pak, kalau kita tidak segera bertindak." Andi meremas jemarinya sendiri. Selama ini, ia bekerja dari pagi hingga sore, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia selalu berusaha agar anak-anaknya tidak kelaparan, tetapi ternyata itu belum cukup. "Jadi, kita harus bagaimana, Bu?" tanyanya. Suaranya syarat dengan kekhawatiran. Weni menggeleng. "Aku tidak tahu, Pak. Aku hanya takut Rina tidak bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain." Andi terdiam cukup lama. Lalu, ia menarik napas panjang dan menggenggam tangan istrinya. "Kita akan cari cara, Bu. Kita tidak boleh menyerah." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa takut. Bagaimana jika mereka terlambat? Bagaimana jika mereka tak mampu memberikan yang terbaik untuk anak mereka? Malam itu, Andi tidak bisa tidur nyenyak. Ia hanya berbaring menatap langit-langit rumah, mendengar suara napas lembut Rina yang tertidur di sampingnya. Anak sekecil itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya bergantung pada orang tuanya untuk tumbuh dan berkembang. Andi merasa sesak. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. "Aku harus melakukan sesuatu," tekadnya dalam hati. Di luar, angin malam berembus lembut. Bulan bersinar redup, seakan ikut menyaksikan kegelisahan dua orang tua yang tengah memperjuangkan masa depan anak mereka. Tinggal di rumah sederhana, Weni duduk termenung di atas tikar usang yang terbentang di lantai tanah. Tangannya yang kasar karena sering terkena air dan sabun cuci piring meremas ujung kain sarungnya dengan gelisah. Tatapannya kosong, pikirannya melayang ke hasil pemeriksaan di posyandu tadi pagi. Anak bungsunya, Rina, baru saja ditimbang dan diukur oleh bidan desa. Saat melihat grafik pertumbuhan yang diperlihatkan oleh bidan, Weni merasa jantungnya terlepas. Berat dan tinggi badan Rina jauh tertinggal dibanding anak-anak lain seusianya. "Bu Weni, dari hasil pemeriksaan ini, anak ibu mengalami stunting," kata bidan dengan nada hati-hati. Weni mengernyitkan dahi. "Stunting?" Kata itu terdengar asing di telinganya. "Apa maksudnya, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bidan desa itu menatapnya dengan penuh simpati. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Ini bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga perkembangan otak dan kesehatan anak secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Weni merasakan kepalanya pening. Ia menatap Rina yang saat itu sedang bermain di sudut posyandu. Anak kecil itu tampak ceria, mengayun-ayunkan boneka kecil yang sudah lusuh. Benarkah Rina mengalami kondisi serius seperti yang dikatakan bidan?
Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Tapi, Bu, saya sudah memberikan makan 3 kali sehari. Saya juga memberikan nasi dan sayur. Kenapa masih bisa kena stunting? Tanyanya lirih. Bidan desa tersenyum lembut. Iya, Bu. Tapi yang dibutuhkan bukan hanya sekadar makan, melainkan makanan yang kaya gizi. Anak-anak butuh protein hewani, zat besi, vitamin, dan mineral untuk tumbuh optimal. Apakah Rina sering makan ikan, telur, atau daging? Weni terdiam. Ia mencoba mengingat. Seberapa sering ia memberikan lauk bergizi untuk Rina? Seringkali, ia hanya memasak nasi dengan sayur bening dan tempe. Daging dan ikan jarang sekali hadir di meja makan mereka karena harga yang terlalu mahal. Kadang-kadang, jika Andi suaminya mendapatkan sedikit rezeki tambahan dari bekerja di sawah, mereka bisa membeli telur. Tapi dalam kondisi normal, mereka harus berhemat. Bidan desa menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir Bu Eni, masih ada waktu untuk memperbaiki kondisi Rina. Yang penting, kita mulai dari sekarang. Weni mengangguk, tapi hatinya masih gelisah. Saat perjalanan pulang, ia memikirkan banyak hal. Bagaimana jika ia terlambat? Bagaimana jika Rina tidak bisa tumbuh normal? Ketika ia tiba di rumah, Andi baru saja selesai dari pekerjaannya di ladang. Peluh masih membasahi dahinya saat ia duduk di ambang pintu, melepas capingnya. Melihat wajah istrinya yang murung, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Bu? Tanyanya khawatir. Weni menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Pak, tadi di posyandu, mereka bilang Rina stunting. Andi mengernyitkan dahi. Stunting? Apa itu? Dengan suara bergetar, Weni menjelaskan apa yang ia dengar dari bidan tadi. Tentang bagaimana stunting bisa berdampak pada pertumbuhan anak, perkembangan otaknya, bahkan masa depannya. Andi terdiam. Ia menoleh ke arah Rina yang sedang duduk di pojokan, mengunyah potongan pisang dengan lahap. Jadi, maksudnya, Rina tidak akan tumbuh normal seperti anak-anak lain? Tanyanya dengan suara lirih. Weni mengangguk, matanya mulai basah. Iya, Pak, kalau kita tidak segera bertindak. Andi meremas jemarinya sendiri. Selama ini, ia bekerja dari pagi hingga sore, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia selalu berusaha agar anak-anaknya tidak kelaparan. Tetapi ternyata itu belum cukup. Jadi, kita harus bagaimana, Bu? Tanyanya. Suaranya syarat dengan kekhawatiran. Weni menggeleng. Aku tidak tahu, Pak. Aku hanya takut. Takut Rina tidak bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Andi terdiam cukup lama. Lalu, ia menarik napas panjang dan menggenggam tangan istrinya. Kita akan cari cara, Bu. Kita tidak boleh menyerah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa takut. Bagaimana jika mereka terlambat? Bagaimana jika mereka tak mampu memberikan yang terbaik untuk anak mereka? Malam itu, Andi tidak bisa tidur nyenyak. Ia hanya berbaring menatap langit-langit rumah, mendengar suara napas lembut Rina yang tertidur di sampingnya. Anak sekecil itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya bergantung pada orang tuanya untuk tumbuh dan berkembang. Andi merasa sesak. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah. Aku harus melakukan sesuatu, tekadnya dalam hati. Di luar, angin malam berembus lembut. Bulan bersinar redup, seakan ikut menyaksikan kegelisahan dua orang tua yang tengah memperjuangkan masa depan anak mereka. Pagi itu, rumah kecil Andi dan Weni terasa lebih lengang dari biasanya. Matahari baru saja merayap naik, menerangi dinding bambu yang mulai lapuk dimakan waktu. Di sudut ruangan, Rina duduk di tikar anyaman sambil memeluk boneka kecilnya yang sudah lusuh. Weni duduk di sampingnya, masih diliputi kegelisahan setelah mendengar kabar dari posyandu kemarin. Sejak malam sebelumnya, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya dari stunting. Bagaimana jika mereka terlambat? Bagaimana jika mereka tak mampu memberi Rina kehidupan yang layak? Tak lama, suara langkah kaki terdengar mendekat ke rumah mereka. Dari balik jendela kecil yang terbuka, Weni melihat dua orang wanita berjalan menuju rumahnya. Salah satu wanita itu mengenakan seragam penyuluh keluarga berencana, KB, dengan tas berisi dokumen di tangannya, sementara yang lainnya adalah kader PPKBD, pembantu pembina keluarga berencana desa,
seorang ibu parubaya yang dikenal akrab dengan warga sekitar. Weni buru-buru merapikan jilbabnya dan keluar rumah untuk menyambut tamu. "Assalamualaikum, Bu Weni," sapa penyuluh KB dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk," jawab Weni, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Mereka duduk di atas tikar yang tergelar di ruang utama rumah kecil itu. Andi, yang baru saja pulang dari ladang, ikut bergabung dan duduk di samping istrinya. Matanya menunjukkan kelelahan, tetapi ia berusaha tetap fokus pada tamu yang datang. "Kami dengar dari bidan desa bahwa anak Ibu Weni dan Pak Andi, adik Rina, mengalami stunting. Kami datang untuk membantu dan memberikan informasi tentang bagaimana kita bisa mengatasinya bersama," kata penyuluh KB, Bu Bekti, dengan suara lembut. Andi dan Weni saling berpandangan. "Bu, kami ingin anak kami sehat, tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Kami ini orang kecil, pendapatan kami hanya cukup untuk makan sehari-hari," kata Andi, suaranya sedikit bergetar. Kader PPKBD, Bu Sulastri, tersenyum sambil mengangguk pelan. "Kami mengerti, Pak Andi. Justru itu kami di sini. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan seperti ini, dan bukan salah bapak atau ibu. Yang penting sekarang adalah kita mulai mencari solusi." Weni menatap mereka dengan harapan. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bu?" tanyanya. Bu Bekti membuka tasnya dan mengeluarkan selembar poster yang berisi informasi tentang stunting. Ia menunjuk ke bagian yang menunjukkan perbedaan antara anak yang tumbuh normal dan anak yang mengalami stunting. "Bu Weni, Pak Andi, banyak orang berpikir bahwa stunting itu hanya soal tinggi badan. Padahal, ini lebih dari sekadar tubuh pendek," jelasnya. Weni memperhatikan poster itu dengan seksama. Di gambar tersebut, terlihat anak-anak dengan tinggi badan berbeda, tetapi ada keterangan lain yang membuatnya tercengang. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, sistem imun, dan kesehatan anak secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap penyakit, sulit berkonsentrasi saat sekolah nanti, dan memiliki risiko lebih besar mengalami kesulitan ekonomi saat dewasa, lanjut Bu Bekti. Weni menelan ludah. Dadanya terasa semakin sesak. "Tapi Rina kelihatan sehat, Bu. Dia ceria, dia bisa bermain seperti anak-anak lain," katanya lirih. Bu Sulastri tersenyum lembut. "Memang, Bu, gejalanya tidak langsung terlihat, tapi dampaknya akan terasa saat dia bertambah besar. Jika tidak ditangani sekarang, perkembangan otaknya bisa terhambat. Ini bukan soal sekarang, tapi tentang masa depan anak kita." Weni merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia menoleh ke arah Rina, yang saat itu sedang mencoba menyusun balok kayu kecil-kecil di lantai. Bagaimana jika nanti Rina kesulitan memahami pelajaran di sekolah? Bagaimana jika ia sulit bersaing dengan anak-anak lain? Andi mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. "Jadi, bagaimana cara kita membantu Rina, Bu?" tanyanya dengan nada serius. Bu Bekti tersenyum lega melihat keseriusan pasangan itu. "Kami punya program yang bisa membantu. Namanya Genting Gerakan Orang Tua Cegah Stunting. Program ini dibuat khusus untuk membantu keluarga seperti bapak dan ibu agar bisa memberikan asupan gizi yang lebih baik untuk anak-anak. Selain memberikan bantuan, kami juga memberikan edukasi tentang pencegahan stunting. Program ini bersifat membantu sekedarnya. Selanjutnya peran keluarga yang menjalankannya." Andi dan Weni mendengarkan dengan penuh perhatian. "Di dalam program ini, kami akan membantu bahan makanan sekedarnya dan mengajarkan cara memasak makanan bergizi dengan bahan yang murah dan mudah didapat. Ada juga penyuluhan tentang pola asuh, kebersihan lingkungan, dan pentingnya stimulasi dini untuk perkembangan otak anak," tambah Bu Bekti. Bu Sulastri ikut menambahkan, "Selain itu, Posyandu juga akan memberikan pemberian makanan tambahan, PMT, untuk anak-anak yang mengalami stunting, termasuk Rina. Ini adalah bubur kacang hijau, telur, susu, dan makanan lain yang kaya gizi." Weni mulai merasa ada harapan. "Tapi, Bu, kami kan tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau kami tidak mampu membeli makanan mahal?" Bu Bekti menggeleng. "Ibu tidak perlu khawatir. Tidak semua makanan bergizi itu mahal. Kita bisa menggunakan sumber protein yang lebih murah seperti ikan teri, telur, tempe, atau bahkan daun kelor yang bisa ditemukan di sekitar rumah." Andi terdiam. Ia berpikir keras.
Jika itu semua bisa membantu Rina tumbuh lebih sehat, ia akan melakukannya. Setelah 1 jam berbincang, Bu Bekti dan Bu Sulastri bersiap pamit. Sebelum pergi, mereka menyerahkan beberapa brosur dan daftar makanan bergizi yang mudah didapat. Kami akan terus mendampingi Bapak dan Ibu dalam usaha mencegah Rina terkena stunting ini. Yang penting, Bapak dan Ibu mau berusaha, kata Bu Bekti dengan senyum tulus. Weni mengangguk, matanya masih sedikit berkaca-kaca, tetapi kini lebih dipenuhi tekad. Kami akan berusaha, Bu. Demi Rina. Andi menggenggam tangan istrinya. Kami ingin anak kami tumbuh sehat dan cerdas. Kami akan ikut program cegah stunting ini. Bu Sulastri tersenyum bahagia. Itulah yang terpenting, Pak. Perubahan kecil yang kita mulai hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Saat kedua tamu itu meninggalkan rumah, Weni merasa hatinya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia mendengar kabar buruk tentang Rina, ia merasa ada jalan keluar. Ia menatap Rina yang kini tertawa kecil, tanpa tahu betapa besar perjuangan orang tuanya demi masa depannya. Andi menarik napas panjang dan berkata, "Kita mulai dari sekarang, Bu. Kita tidak akan menyerah." Weni mengangguk. "Ya, Pak. Demi Rina." Dan begitulah, di rumah sederhana itu, tekad mulai tumbuh, harapan mulai hidup, perjuangan mereka baru saja dimulai. Pagi itu, udara di desa masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah yang menghijau. Dari dapur rumahnya yang sederhana, Weni tengah menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Suara gemericik air dari kendi tanah terdengar samar, bercampur dengan suara ayam berkokok yang mulai mereda. Ia mengaduk nasi dan sayur bening di panci kecil, sementara sesekali matanya melirik ke arah Rina yang masih terlelap. Hari ini, Weni berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar lebih banyak tentang gizi dan pola makan sehat. Kunjungan penyuluh KB dan kader PPKBD kemarin benar-benar menyadarkannya bahwa apa yang selama ini ia anggap cukup untuk anak-anaknya ternyata belum memenuhi kebutuhan gizi mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati rumah. Weni menoleh dan melihat Bu Bekti, penyuluh KB yang kemarin datang ke rumahnya, berdiri di depan pintu bersama beberapa ibu-ibu kader PKK lainnya. "Assalamualaikum, Bu Weni," sapa Bu Bekti dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk," jawab Weni sambil segera merapikan kain sarungnya. Hari ini, penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola makan anak yang benar akan dimulai. Weni merasa sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Ia ingin belajar sebanyak mungkin demi kesehatan Rina dan anak-anaknya yang lain. Di dalam rumah, beberapa ibu lainnya juga sudah berkumpul. Mereka semua duduk melingkar di atas tikar sambil memperhatikan Bu Rina yang membawa poster besar bergambar piring gizi seimbang. "Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang makanan bergizi. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa asal anak kita makan 3 kali sehari, itu sudah cukup. Tapi, kenyataannya, yang penting bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitas gizinya." Weni mengangguk pelan. Itulah yang selama ini ia lakukan. Memberikan makan yang ada, tanpa benar-benar memperhatikan kandungan nutrisinya. Bu Bekti melanjutkan penjelasannya. Anak-anak, terutama yang masih kecil, sangat membutuhkan gizi seimbang agar bisa tumbuh dengan baik. Apa saja yang harus ada dalam makanan mereka? Ia menunjuk gambar di poster. 1 karbohidrat, nasi, jagung, ubi, singkong sebagai sumber energi. 2 protein hewani, telur, ikan, daging, ayam, untuk membangun otot dan sel tubuh. 3 protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, yang juga baik untuk pertumbuhan. 4 sayur dan buah untuk vitamin dan mineral. 5 lemak sehat dari kelapa, kacang, dan minyak nabati untuk membantu penyerapan vitamin. Kalau salah satu dari 5 unsur ini tidak terpenuhi dalam makanan sehari-hari, maka tubuh anak bisa mengalami kekurangan gizi, yang nantinya bisa menyebabkan stunting, tambah Bu Bekti. Weni terdiam sejenak. Ia mulai memahami bahwa selama ini, Rina mungkin kekurangan protein hewani dan sayuran. Ia sering memberikan nasi dengan sayur bening atau tempe, tetapi sangat jarang ada ikan atau telur dalam menu makanan mereka. "Bu, tapi bagaimana kalau kami tidak bisa membeli daging atau ayam setiap hari? Harganya mahal," tanya seorang ibu yang duduk di samping Weni. Bu Bekti tersenyum. "Betul sekali, Bu.
Tidak semua orang mampu membeli daging setiap hari. Tapi kita bisa mencari alternatif protein hewani yang lebih murah, seperti ikan teri, telur, atau hati ayam. Bahkan daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan itu punya kandungan gizi yang luar biasa. Weni mulai berpikir. Di pekarangan belakang rumahnya, ada pohon kelor yang selama ini hanya dibiarkan tumbuh liar. Ia tak pernah tahu bahwa daun kelor bisa menjadi sumber gizi yang baik untuk anak-anaknya. Setelah menjelaskan tentang gizi seimbang, Bu Bekti mulai masuk ke bagian berikutnya, makanan pendamping ASI, empasi, yang benar untuk balita. Bu Weni, berapa kali biasanya Rina makan dalam sehari? Tanyanya. Weni berpikir sejenak. 3 kali, Bu. Kadang kalau dia rewel saya kasih camilan seperti kerupuk atau teh manis. Bu Bekti menggeleng. Empasi untuk anak balita harus lebih sering, minimal 5 kali sehari. 3 kali makan utama, ditambah 2 kali camilan sehat. Weni terkejut. Selama ini, ia hanya memberikan makan 3 kali sehari, sama seperti orang dewasa. Camilan sehat itu seperti apa, Bu? Tanya Weni. Buah-buahan, bubur kacang hijau, atau telur rebus. Jangan terlalu sering memberi makanan yang manis seperti teh manis atau biskuit kemasan, karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi, jelas Bu Bekti. Weni merasa sedikit malu. Ia sering memberikan teh manis atau biskuit murah sebagai camilan untuk Rina. Ia tidak tahu bahwa makanan seperti itu kurang baik untuk pertumbuhan anaknya. Jadi, kalau kita mau memberikan empasi, pastikan ada protein hewani di dalamnya. Jangan hanya bubur nasi dengan sayur, tapi tambahkan telur, ikan, atau tempe. Dan jangan lupa lemak sehat, seperti santan atau minyak kelapa, tambah Bu Bekti. Setelah teori, kini saatnya praktik. Kader PKK yang ikut hadir membawa beberapa bahan makanan sederhana, ikan teri, daun kelor, tempe, dan ubi. Sekarang kita akan belajar memasak makanan bergizi dengan bahan yang mudah didapat, kata Bu Sulastri, kader PKK yang juga terkenal pandai memasak. 1. Bubur daun kelor dan ikan teri. Mereka mulai dengan membuat bubur daun kelor dan ikan teri untuk empasi. Caranya cukup mudah. Nasi dimasak dengan air hingga lembek. Lalu ditambahkan daun kelor yang sudah dicincang halus dan ikan teri yang digoreng tanpa garam. Weni mencicipinya dan terkejut. Enak juga, Bu. Dan ini bisa untuk empasi Rina. Iya, Bu Weni. Kaya zat besi, kalsium, dan protein. 2. Perkedel tempe dan ubi. Mereka juga belajar membuat perkedel tempe dan ubi. Tempe dihancurkan dan dicampur dengan ubi yang sudah dikukus, lalu dibentuk bulat dan digoreng dengan sedikit minyak. Ini camilan sehat untuk anak-anak yang murah dan bergizi, kata Bu Sulastri sambil tersenyum. Setelah sesi penyuluhan selesai, Weni merasa sangat bersyukur. Ia tak menyangka bahwa dengan bahan sederhana, ia bisa membuat makanan yang lebih bergizi untuk Rina. Saat ia menyusui Rina malam itu, ia berbisik pelan. Maaf ya, Nak, Ibu baru tahu kalau selama ini Ibu belum memberi yang terbaik. Tapi mulai sekarang, Ibu janji, Ibu akan berusaha supaya kamu tumbuh sehat dan kuat. Andi yang duduk di dekatnya menggenggam tangan Weni. Kita jalani ini bersama, Bu. Demi anak-anak kita. Weni tersenyum, merasa lebih kuat. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai, tetapi hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik untuk Rina dan keluarganya. Pagi itu, sinar matahari mulai menghangatkan desa kecil tempat Andi dan Weni tinggal. Angin bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun pohon kelor di belakang rumah mereka. Hari ini bukan hari yang biasa, hari ini adalah hari perubahan. Setelah mengikuti penyuluhan gizi dan pola makan sehat beberapa hari lalu, Weni bertekad untuk mengubah kebiasaan di rumahnya demi kesehatan anak-anaknya, terutama Rina. Di dapur, Weni tengah menyiapkan sarapan. Bukan sekadar nasi dan sayur bening seperti biasanya, tapi kali ini ada tambahan ikan teri goreng dan tumis daun kelor. Ia juga menyiapkan telur rebus untuk Rina, sesuatu yang sebelumnya jarang ada di meja makan mereka. Andi, yang sedang memperbaiki pagar di depan rumah, mencium aroma harum dari dapur. Ia melongo ke dalam dan melihat istrinya sibuk memasak dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Masak apa, Bu? Tanyanya dengan senyum. Hari ini kita coba makan lebih sehat. Pak, aku pakai ikan teri dan daun kelor seperti yang diajarkan Bu Bekti kemarin, jawab Weni sambil tersenyum bangga.
Andi mendekati istrinya dan melihat lauk yang sudah tersaji di piring. Wah, kelihatannya enak. Pasti anak-anak suka. Weni mengangguk. Aku harap begitu. Aku ingin mereka terbiasa makan makanan bergizi dari sekarang. Saat sarapan tiba, anak-anak berkumpul di tikar ruang tengah. Dika, Nisa, Bayu, dan Rina menatap piring masing-masing dengan berbagai ekspresi. Ibu, kenapa lauknya beda? Biasanya cuma nasi sama tempe, tanya Dika sambil menatap tumis daun kelor di piringnya dengan curiga. Iya, Bu, ini hijau-hijau begini, enak nggak? Tambah Nisa sambil menusuk daun kelor dengan sendoknya. Weni tersenyum lembut. Ini namanya daun kelor. Nak, banyak vitaminnya, bisa bikin kalian lebih kuat dan tidak gampang sakit. Dika mencium aroma makanannya dan meringis. Aku nggak mau, Bu. Kayaknya aneh. Bayu pun ikut-ikutan menolak. Aku juga nggak suka. Weni menarik napas panjang. Ia sudah menduga reaksi ini. Anak-anaknya terbiasa makan nasi dan tempe, jadi mengenalkan sesuatu yang baru tentu butuh waktu. Ayo coba dulu sedikit saja. Kalau kalian tidak suka, ibu tidak akan paksa, bujuk Weni. Dika akhirnya mengambil sedikit tumisan daun kelor dan memasukkannya ke dalam mulut. Ekspresinya berubah, ternyata rasanya tidak seburuk yang ia kira. Lumayan sih. Melihat kakaknya makan, Nisa dan Bayu pun mulai ikut mencoba. Rina, yang masih balita, juga diberi sedikit daun kelor cincang dalam buburnya. Awalnya ia memuntahkannya, tapi setelah Weni mencampurkannya dengan sedikit telur rebus, Rina akhirnya mau makan. Weni tersenyum lega. Pelan-pelan, tapi yang penting mereka mulai terbiasa, gumamnya dalam hati. Saat makan siang, Weni berbicara dengan Andi tentang bagaimana mereka harus lebih cermat dalam mengatur belanja. Pak, kita harus pintar mengelola uang supaya bisa membeli makanan bergizi untuk anak-anak, agar kita juga tidak tergantung pada bantuan orang lain, katanya. Andi mengangguk. Aku setuju, Bu. Aku bisa mencoba cari tambahan kerjaan supaya kita bisa beli telur dan ikan lebih sering. Weni tersenyum, tapi ia juga tidak ingin terlalu membebani suaminya. Sebenarnya, kita tidak perlu selalu beli daging atau ayam. Kita bisa pakai sumber protein yang lebih murah, seperti ikan teri dan tempe. Kemarin aku juga belajar cara membuat abon ikan dari Bu Sulastri, dan ternyata bisa disimpan lama. Andi terkejut. Abon ikan? Dari ikan teri. Weni mengangguk. Iya, Pak. Aku bisa buat nanti sore. Ini cara kita supaya tetap bisa makan makanan yang bergizi tanpa harus selalu mengeluarkan banyak uang. Andi bangga melihat istrinya yang semakin kreatif dalam mengelola makanan keluarga. Ia bertekad untuk mendukung perubahan ini dengan sekuat tenaga. Selain pola makan, Weni juga mulai lebih memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Dulu, anak-anak sering bermain di luar tanpa alas kaki. Mereka juga jarang mencuci tangan sebelum makan. Sekarang, Weni mulai mengajarkan mereka kebiasaan baru. Dika, Nisa, Bayu, sebelum makan, ayo cuci tangan dulu pakai sabun, serunya. Tapi, Bu, tangannya nggak kotor kok, protes Bayu. Weni tersenyum. Meskipun tidak terlihat kotor, ada banyak kuman yang bisa membuat kalian sakit. Kita harus selalu cuci tangan sebelum makan dan setelah bermain. Anak-anak mulai menurut. Awalnya mereka malas, tetapi setelah Weni menjelaskan bahwa kebiasaan ini bisa mencegah mereka dari sakit perut dan diare, mereka mulai melakukannya tanpa disuruh. Tak hanya itu, Weni juga mulai lebih rajin membersihkan dapur dan peralatan makan. Ia memastikan makanan selalu ditutup agar tidak terkena debu atau dihinggapi lalat. Di luar rumah, Andi membersihkan pekarangan dan memastikan tidak ada genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Pak, kita juga harus memastikan air minum bersih. Jangan biarkan anak-anak minum air mentah lagi, kata Weni suatu sore. Andi mengangguk. Iya, Bu. Mulai sekarang, kita rebus air minum setiap hari. Perubahan-perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya besar bagi kesehatan keluarga mereka. 2 minggu berlalu sejak perubahan kebiasaan ini dimulai. Awalnya sulit, tapi perlahan-lahan semua anggota keluarga mulai terbiasa. Rina, yang sebelumnya sering sakit dan kurang nafsu makan, kini mulai lebih aktif. Ia lebih sering tersenyum, tertawa,
dan bahkan sudah mulai bisa berjalan lebih stabil. Weni menyadari bahwa ada perubahan pada anaknya. Saat datang ke posyandu untuk pemeriksaan bulanan, bidan desa tersenyum melihat perkembangan Rina. "Wah, Bu Weni, berat badan Rina naik. Ini kemajuan yang bagus," kata bidan dengan antusias. Weni hampir menitikkan air mata. "Benarkah, Bu?" "Iya, ini artinya asupan gizinya mulai membaik." "Teruskan ya, Bu, perubahan baik ini," jawab bidan. Saat pulang, Weni berbagi kabar baik ini dengan Andi. "Pak, berat Rina naik. Artinya, usaha kita tidak sia-sia," katanya penuh semangat. Andi tersenyum lebar dan mengusap kepala anaknya. "Alhamdulillah, Bu. Aku bangga sama kamu. Kita teruskan usaha ini, ya?" Weni mengangguk. "Iya, Pak. Demi Rina, demi anak-anak kita." Malam itu, Weni tidur dengan perasaan tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia yakin bahwa perubahan kecil yang mereka mulai akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak mereka. Pagi itu, langit desa tampak mendung. Angin berembus perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dari dalam rumah sederhana mereka, Weni tengah duduk di dapur, mengaduk bubur untuk Rina. Sejak beberapa minggu terakhir, ia dan Andi telah berusaha keras menerapkan pola makan bergizi dan kebiasaan hidup sehat demi anak-anak mereka. Namun, perjuangan mereka tak selalu mudah. Hari itu, ketika Weni membawa Rina ke posyandu untuk pemeriksaan rutin, ia menunggu dengan harap-harap cemas. Sejak mereka mulai mengubah pola makan, Weni berharap akan ada perubahan yang signifikan pada berat dan tinggi badan Rina. Saat bidan desa menimbang dan mengukur Rina, Weni menggigit bibirnya. "Tolong, tunjukkan hasil yang baik," batinnya. Namun, wajah bidan tidak menunjukkan ekspresi bahagia seperti sebelumnya. "Bu Weni, berat Rina naik, tapi kenaikannya masih sangat lambat. Tingginya juga belum menunjukkan perkembangan yang optimal," kata bidan dengan nada hati-hati. Weni merasa jantungnya lepas. "Masih lambat, Bu." Bidan mengangguk. "Perubahan yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Tapi mengatasi stunting bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran yang luar biasa." Weni menelan ludah. Ia sudah berusaha begitu keras, tapi hasilnya belum seperti yang ia harapkan. Dalam perjalanan pulang, ia merenung. Bagaimana jika semua ini sia-sia? Bagaimana jika ia tetap gagal menyelamatkan Rina dari stunting? Setibanya di rumah, Weni duduk di depan dapur, menatap kosong ke tungku api yang mulai redup. Air matanya akhirnya jatuh. Malamnya, saat anak-anak sudah tidur, Andi melihat istrinya duduk di ambang pintu, menatap langit gelap yang tak berbintang. Ia duduk di sampingnya dan menarik napas panjang. "Bu, kelihatannya kamu sedih," katanya lembut. Weni mengusap matanya. "Aku merasa gagal, Pak. Rina masih belum berkembang seperti yang kita harapkan. Aku takut, bagaimana kalau kita terlambat?" Andi meremas jemarinya sendiri, merasa perasaan itu juga ada dalam dirinya. "Aku juga takut, Bu," katanya akhirnya. "Aku takut kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak." Weni menoleh ke arah suaminya. Andi, lelaki yang selama ini selalu tampak kuat, kini menunjukkan kelelahannya. "Pak." Weni menggenggam tangan Andi dengan erat. "Kita sudah berusaha. Itu yang terpenting." Andi menatap istrinya. "Tapi aku merasa belum cukup, Bu. Aku bekerja dari pagi sampai malam, tapi rasanya tetap tidak bisa memberikan semua yang mereka butuhkan. Aku ingin mereka makan daging lebih sering, ingin rumah kita lebih layak, ingin anak-anak punya pakaian yang lebih baik." Weni terdiam. Ia tahu, beban di pundak suaminya sangatlah berat. "Pak, kita memang bukan keluarga kaya. Tapi kita punya satu hal yang lebih penting, kita tidak menyerah. Kita sudah berjuang sejauh ini, dan kita akan terus berjuang." Andi menghela napas panjang. Kata-kata istrinya menenangkan hatinya, tapi di dalam benaknya, ia masih dihantui rasa bersalah. Tak hanya tekanan batin, mereka juga mulai menghadapi omongan orang-orang di desa. "Kenapa sih Weni repot-repot masak aneh-aneh sekarang?" bisik seorang tetangga pada temannya saat melihat Weni membeli ikan teri dan daun kelor di pasar. "Iya, kayak orang kaya aja,"
Padahal dulu juga biasa-biasa saja. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Sahut yang lain. Weni mendengar percakapan itu saat sedang memilih sayuran. Ia menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. Sejak ia mulai menerapkan pola makan sehat, beberapa tetangga mulai memperhatikan dan berkomentar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang sinis. Saat Weni pulang, ia menceritakan hal itu kepada Andi. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan kita, Pak. Mereka bahkan ada yang menggunjingkan kita. Andi mendengus. Biarkan saja, Bu. Kita melakukan ini bukan untuk mereka. Kita melakukan ini untuk anak-anak kita. Namun, dalam hati, Weni merasa sedih. Betapa sulitnya melakukan perubahan di tengah lingkungan yang tidak selalu mendukung. Andi tahu bahwa salah satu kendala terbesar mereka adalah ekonomi. Jika mereka ingin terus memberikan makanan bergizi untuk anak-anak, mereka harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Suatu hari, saat ia pulang dari ladang, ia berbicara kepada Weni. Bu, aku berpikir untuk mengambil pekerjaan tambahan. Mungkin jadi kuli di proyek bangunan di kota sebelah. Weni terkejut. Tapi, Pak, itu kan jauh. Kalau hujan atau kemalaman, bagaimana? Andi tersenyum kecil. Aku bisa menginap di rumah saudara di sana kalau perlu. Yang penting kita bisa membeli makanan yang lebih baik untuk anak-anak. Weni menatap suaminya dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu Andi ingin yang terbaik untuk keluarga mereka, tapi ia juga tak ingin suaminya kelelahan hingga sakit. Pak, aku juga bisa membantu. Aku bisa coba membuat abon ikan teri dan menjualnya di pasar, katanya. Andi mengangguk. Itu ide bagus, Bu. Kita jalani sama-sama. Maka, dimulailah usaha kecil-kecilan mereka. Andi bekerja tambahan di proyek bangunan, sementara Weni mulai memproduksi abon ikan teri dan menjualnya ke tetangga. Namun, ujian kembali datang. Suatu malam, Rina tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya tersengal, dan ia rewel sepanjang malam. Weni panik. Pak, Rina panas. Aku takut. Andi segera menggendong Rina dan membawanya ke puskesmas desa. Saat tiba di sana, bidan memeriksa suhu tubuh Rina. Panasnya tinggi, Bu. Tapi ini kemungkinan hanya infeksi ringan. Kami akan beri obat, pastikan ia tetap mendapat cairan yang cukup. Weni menghela napas lega, tapi tetap saja hatinya tak tenang. Malam itu, ia duduk di samping Rina yang tidur dalam keadaan lemas. Ia menyentuh kening anaknya yang masih sedikit hangat. Ibu tidak akan menyerah. Nak, ibu akan terus berjuang untuk kamu. 2 hari kemudian, Rina mulai membaik. Weni dan Andi merasa seperti diberi kesempatan kedua. Ketika mereka kembali ke posyandu bulan berikutnya, bidan desa tersenyum saat melihat perkembangan Rina. Wah, Bu Weni, berat badannya mulai naik dengan stabil. Teruskan ya, Bu. Weni hampir menangis bahagia. Malamnya, saat duduk di depan rumah, Andi menatap istrinya dengan bangga. Bu, kita sudah menghadapi banyak rintangan, tapi kita masih bertahan. Weni tersenyum. Karena kita saling mendukung. Pak, kita pasti bisa. Dan di bawah langit malam yang tenang, mereka berdua menyadari satu hal. Perjuangan ini belum selesai, tetapi mereka tidak sendiri. Pagi itu, mentari bersinar lembut di langit desa, menyinari hamparan sawah yang menghijau. Weni menggandeng tangan Rina yang masih terlihat mengantuk, sementara di punggungnya tergantung tas kecil berisi botol air minum dan handuk kecil. Hari ini adalah jadwal posyandu bulanan, dan Weni merasa sedikit lebih optimis dibanding bulan-bulan sebelumnya. Di sisi lain, Rina tampak lebih ceria dibanding beberapa bulan lalu. Kakinya yang dulu sering terlihat lemas kini mulai lebih kuat, meski masih sedikit kurus. Weni mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebentar lagi, Nak, kita periksa di posyandu. Ya, Rina pasti sudah lebih sehat sekarang. Setibanya di balai desa, posyandu sudah ramai oleh ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka. Beberapa kader PKK dan tenaga kesehatan tampak sibuk membantu pendaftaran dan persiapan timbang badan. Di sudut ruangan, terlihat meja panjang tempat pemberian makanan tambahan, PMT, disiapkan. Aroma bubur kacang hijau yang masih hangat menyebar ke seluruh ruangan, menambah semangat para ibu yang hadir.
Weni segera mengantri bersama ibu-ibu lainnya. Tak lama kemudian, seorang kader PKK, Bu Sulastri, menghampirinya. "Bu Weni, alhamdulillah datang lagi ke Posyandu. Bagaimana kabar Rina?" tanyanya dengan senyum ramah. Weni tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Sekarang Rina lebih mau makan. Dia juga sudah lebih lincah dibanding sebelumnya." "Wah, itu kabar baik. Yuk, kita timbang dulu." Saat tiba giliran Rina, seorang bidan desa membantu menimbang berat badannya. Weni memperhatikan dengan cemas, berharap ada kenaikan berat badan yang signifikan. Bidan tersenyum setelah membaca hasil timbangan. "Bu Weni, selamat ya. Berat badan Rina naik 0,5 kilogram dari bulan lalu. Ini perkembangan yang bagus." Weni menahan napas, lalu tersenyum lega. "Alhamdulillah, akhirnya ada peningkatan." "Iya, Bu. Meski perlahan, ini tanda bahwa pola makan yang Ibu terapkan mulai berhasil. Kita teruskan saja." "Ya," kata bidan dengan penuh semangat. Weni mengangguk. "Tentu, Bu. Saya tidak akan menyerah." Setelah menimbang berat badan dan mengukur tinggi Rina, Weni membawa anaknya ke meja PMT. Di sana, kader Posyandu sudah menyiapkan bubur kacang hijau, susu, dan biskuit kaya gizi untuk anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan. Seorang ibu kader tersenyum dan menyerahkan semangkuk kecil bubur kacang hijau kepada Weni. "Ini untuk Rina, Bu. Semoga dia suka." Weni meniup bubur itu sedikit agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkan 1 sendok kecil ke mulut Rina. Awalnya, Rina tampak ragu, tapi setelah mencicipinya, ia membuka mulut lagi, meminta suapan berikutnya. "Lihat, Bu. Sekarang Rina mulai lahap makan," ujar Bu Sulastri senang. Weni merasa hatinya menghangat. Beberapa bulan lalu, Rina bahkan sulit sekali makan. Sekarang, ia mulai terbiasa dengan makanan bergizi. Setelah selesai menyuapi Rina, Weni duduk bersama beberapa ibu lain yang juga menerima PMT untuk anak-anak mereka. Bu Bekti, penyuluh KB yang sering datang ke rumahnya, berdiri di depan mereka sambil membawa beberapa selebaran. "Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas manfaat dari pemberian makanan tambahan atau PMT ini. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, kenapa anak-anak kita harus mendapat makanan tambahan ini?" Beberapa ibu mengangguk, termasuk Weni. "Jadi begini, Bu. PMT ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan, terutama yang terkena stunting. Di dalam bubur kacang hijau ini, ada banyak sekali manfaat, seperti zat besi dan protein nabati yang baik untuk perkembangan otak dan tubuh anak," jelas Bu Bekti. Weni mendengarkan dengan saksama. "Susu yang kita berikan juga kaya akan kalsium dan protein hewani. Ini penting untuk membantu pertumbuhan tulang anak agar bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan mereka," lanjutnya. Seorang ibu mengangkat tangan. "Tapi, Bu, bagaimana kalau di rumah kami tidak bisa menyediakan susu setiap hari? Harganya mahal." Bu Bekti tersenyum. "Ibu bisa menggantinya dengan makanan lain yang juga kaya kalsium, seperti ikan teri, tahu, atau daun kelor. Tidak perlu mahal, yang penting gizinya terpenuhi." Weni merasa semakin bersyukur karena di pekarangannya ada pohon kelor yang bisa ia manfaatkan. Setelah kembali dari Posyandu, Weni semakin semangat untuk terus menerapkan pola makan sehat di rumah. Ia mulai rutin memasak bubur kacang hijau untuk Rina setiap pagi, menggantikan camilan yang kurang sehat. Tak hanya itu, ia juga mulai membuat variasi menu lain yang lebih bergizi. Setiap pagi, ia mengolah daun kelor menjadi sayur bening yang kaya vitamin. Untuk lauk, ia bergantian menggunakan ikan teri, tempe, atau telur. Andi, yang sebelumnya terbiasa hanya makan nasi dan sambal, kini mulai menikmati perubahan pola makan di rumah. "Bu, tumisan daun kelornya enak juga." "Ya," katanya suatu malam sambil menyendok nasi ke piringnya. Weni tersenyum. "Iya, Pak," kata Bu Bekti, "ini bagus untuk mencegah stunting dan menambah zat besi. Jadi kita semua juga ikut sehat." Dika dan Nisa yang awalnya enggan makan sayur, kini mulai terbiasa karena melihat orang tua mereka juga ikut makan makanan sehat. "Bu, besok kita makan apa?" tanya Nisa suatu sore. "Ibu mau coba bikin nugget tempe," kata Bu Sulastri. "Tempe bisa diolah jadi makanan yang lebih menarik buat anak-anak," jawab Weni. Nisa bertepuk tangan.
Aku mau bantu, Bu. Melihat anak-anaknya mulai tertarik dengan makanan sehat, Weni semakin yakin bahwa perubahan ini benar-benar membawa dampak baik bagi keluarganya. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap kali datang ke posyandu, Rina menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Berat badannya naik stabil, dan kini ia mulai lebih aktif bermain. Suatu hari, saat pemeriksaan rutin, bidan desa tersenyum lebar saat melihat catatan pertumbuhan Rina. Bu Weni, kabar baik. Sekarang berat dan tinggi Rina sudah mendekati normal untuk usianya. Weni hampir tidak bisa menahan air matanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ini semua karena usaha ibu sendiri, yang terus disiplin menerapkan pola makan sehat di rumah. Jangan berhenti, ya, Bu, kata bidan dengan bangga. Saat pulang, Weni memeluk Rina erat. Nak, kita berhasil. Kamu akan tumbuh sehat, Ibu janji. Andi yang mendengar kabar itu merasa lega. Bu, kita sudah melalui banyak tantangan, tapi lihat sekarang, usaha kita tidak sia-sia. Weni mengangguk. Iya, Pak, dan kita akan terus berjuang untuk kesehatan anak-anak kita. Malam itu, keluarga kecil mereka makan malam dengan lebih bahagia. Di atas meja sederhana, terhidang sepiring nasi, tumis daun kelor, ikan teri goreng, dan telur dadar. Makanan sederhana, tapi penuh kasih sayang dan harapan. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit desa. Angin berembus lembut, membawa aroma sawah yang baru saja diguyur embun. Dari dapur rumah sederhana di ujung desa, Weni tengah menyuapi Rina dengan bubur kacang hijau yang baru ia masak. Hari ini adalah hari istimewa. Sudah 6 bulan sejak Weni dan Andi mulai menerapkan pola makan sehat dan kebiasaan hidup bersih untuk keluarga mereka. Hari ini pula, mereka akan kembali ke posyandu untuk melihat hasil perjuangan mereka. Weni menatap wajah Rina yang kini tampak lebih segar. Pipinya yang dulu tampak tirus kini mulai berisi. Tubuhnya yang dulu lemah kini lebih aktif bergerak. Setiap kali melihat anaknya tertawa dan berlari kecil, Weni merasa harapan itu nyata. Nak, kamu makin pintar makannya sekarang, ujar Weni sambil tersenyum. Rina mengangguk sambil mengunyah makanannya. Enak, Ibu, katanya ceria. Weni mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia hampir tak percaya bagaimana kondisi Rina berubah dalam waktu 6 bulan terakhir. Dulu, anaknya sering sakit-sakitan, kurang bersemangat, dan bahkan sulit makan. Kini, Rina mulai lebih sehat, lebih ceria, dan yang paling penting, berat badannya perlahan naik. Weni menggandeng tangan Rina saat mereka berjalan menuju posyandu. Ia merasa deg-degan, berharap hasilnya lebih baik dibanding bulan lalu. Setibanya di posyandu, para ibu sudah mulai berdatangan dengan anak-anak mereka. Di sudut ruangan, para kader posyandu sibuk mencatat data dan menyiapkan alat timbang. Bu Sulastri, kader PKK yang sudah akrab dengan Weni, segera menghampirinya. Wah, Bu Weni, Rina sekarang kelihatan lebih segar. Bagaimana kabarnya? Weni tersenyum. Alhamdulillah, Bu, Rina sekarang lebih aktif dan nafsu makannya juga lebih baik. Bagus, ayo, kita timbang sekarang. Weni mengangkat Rina dan meletakkannya di atas timbangan. Seorang bidan desa mencatat angka yang muncul, lalu membandingkannya dengan catatan 6 bulan lalu. Senyum di wajah bidan itu langsung terlihat. Bu Weni, selamat. Berat badan Rina naik hampir 2 kg sejak 6 bulan lalu. Tingginya juga bertambah. Weni terkejut, lalu air matanya mulai menggenang. Serius, Bu? Bidan mengangguk. Iya, Bu. Ini kemajuan yang sangat baik. Jika terus begini, Rina bisa mengejar ketertinggalannya dalam beberapa bulan ke depan. Weni menutup mulutnya, menahan haru. 6 bulan lalu, ia merasa sangat takut kehilangan harapan. Tapi hari ini, ia melihat bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Saat perjalanan pulang, Weni tak bisa berhenti tersenyum. Ia teringat bagaimana 6 bulan terakhir begitu penuh tantangan. Dulu, Rina sering menolak makanan yang diberikan kepadanya. Weni harus bersabar, mencari berbagai cara agar anaknya mau makan makanan bergizi. Ia belajar membuat variasi menu, dari bubur kacang hijau, perkedel tempe, hingga sup ikan teri yang kaya kalsium. Dulu, Rina sering sakit dan tampak lemas. Sekarang, ia lebih aktif bermain,
lebih jarang sakit, dan bahkan mulai bisa berlari dengan stabil. Dulu, Andi merasa putus asa karena merasa tak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Sekarang, ia semakin bersemangat bekerja dan bahkan berinisiatif membantu Weni menjual abon ikan di pasar untuk menambah penghasilan. Perlahan-lahan, keluarga kecil mereka mulai menemukan titik terang. Setelah melihat hasil perjuangan Weni, para ibu di desa mulai tertarik untuk ikut menerapkan pola hidup sehat. Suatu sore, seorang tetangga, Bu Rahayu, datang ke rumah Weni sambil membawa anak bungsunya yang juga mengalami stunting. "Bu Weni, bolehkah saya belajar darimu? Saya lihat, Rina sekarang jauh lebih sehat dibanding dulu. Anak saya juga mengalami masalah yang sama. Saya ingin tahu bagaimana caramu mengatasinya," katanya dengan suara lirih. Weni tersenyum dan mengangguk. "Tentu, Bu. Saya juga dulu tidak tahu apa-apa. Tapi berkat penyuluhan dari Posyandu dan dukungan dari suami, saya mulai belajar. Saya bisa ajarkan ibu cara membuat makanan bergizi dari bahan yang murah dan mudah didapat." Sejak hari itu, Weni mulai berbagi ilmu kepada ibu-ibu lain di desa. Ia mengajarkan cara mengolah makanan bergizi dengan bahan sederhana, pentingnya cuci tangan sebelum makan, dan bagaimana mengatasi anak yang susah makan. Lambat laun, perubahan mulai terlihat. Lebih banyak ibu yang datang ke Posyandu, lebih banyak anak yang mulai mendapatkan gizi yang cukup. Kepala desa bahkan mengundang Weni ke acara diskusi bersama kader PKK untuk berbagi pengalamannya. "Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa," kata Weni saat berbicara di depan ibu-ibu lainnya. "Tapi saya percaya bahwa setiap ibu bisa menjadi agen perubahan di keluarganya. Jika kita mau berusaha, kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari stunting." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Weni merasa bangga, bukan karena pujian yang diterimanya, tapi karena ia tahu bahwa perubahan ini bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi juga untuk banyak keluarga lain di desa. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Andi duduk di depan rumah sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Weni duduk di sampingnya, menikmati angin malam yang sejuk. Andi meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. "Bu, lihatlah sejauh mana kita sudah berjalan. 6 bulan lalu, aku merasa tidak ada harapan. Tapi sekarang, kita melihat hasilnya." Weni tersenyum lembut. "Iya, Pak. Aku juga tidak menyangka kita bisa sampai sejauh ini. Tapi aku sadar satu hal, yang penting bukan hasilnya, tapi perjuangannya." Andi mengangguk. "Dan kita akan terus berjuang. Bukan hanya untuk Rina, tapi untuk semua anak-anak kita." Di dalam rumah, Rina tertawa kecil saat bermain dengan kakak-kakaknya. Suaranya begitu ceria, begitu penuh kehidupan. Weni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia takut Rina akan kehilangan masa depan karena stunting. Tapi kini, ia yakin bahwa anaknya akan tumbuh sehat dan bahagia. Dan di malam yang damai itu, Andi dan Weni tahu bahwa perjuangan mereka telah membawa perubahan yang nyata. Mereka telah membuktikan bahwa dengan tekad, usaha, dan dukungan satu sama lain, setiap keluarga bisa melawan stunting dan memberi anak-anak mereka masa depan yang lebih baik. Perjalanan belum berakhir, tetapi harapan kini lebih besar daripada sebelumnya. Perjuangan Andi dan Weni telah membuahkan hasil, tetapi kisah mereka masih berlanjut. Setiap langkah kecil yang mereka ambil telah menjadi inspirasi bagi banyak keluarga lain. Langit di desa tampak cerah, burung-burung beterbangan di atas hamparan sawah yang menghijau. Angin berembus sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Dari rumah sederhana di ujung desa, terdengar suara gelak tawa anak-anak yang bermain di halaman. Di antara mereka, seorang gadis kecil berlari lincah, tertawa ceria saat mengejar kakaknya. Itu adalah Rina. Kini, setelah lebih dari 1 tahun menjalani pola makan sehat dan perawatan yang tepat, Rina tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif. Ia tidak lagi terlihat lemah atau sering sakit seperti dulu. Pipinya lebih berisi, langkah kakinya lebih kuat, dan senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. "Pak, lihatlah Rina sekarang. Dulu aku tak pernah membayangkan dia bisa tumbuh sekuat ini," ujar Weni dengan mata berkaca-kaca. Andi tersenyum bangga. "Semua ini karena usahamu, Bu. Kamu tidak pernah menyerah, bahkan saat keadaan sulit." Weni menggeleng. "Bukan hanya aku, Pak. Ini usaha kita bersama. Kita belajar, berjuang, dan bertahan demi anak-anak kita."
Andi menggenggam tangan istrinya erat. Mereka berdua tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk Rina, tapi juga untuk anak-anak lain di desa. Sejak Weni dan Andi berhasil mengatasi masalah stunting pada Rina, mereka semakin aktif dalam kegiatan desa. Program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang diperkenalkan oleh penyuluh KB dan kader PKK kini semakin berkembang. Weni kini sering diundang untuk berbicara dalam pertemuan desa, membagikan pengalamannya kepada ibu-ibu lain yang menghadapi masalah serupa. Suatu siang, di balai desa, Weni berdiri di depan para ibu yang hadir dalam acara penyuluhan gizi. Saya dulu tidak tahu apa-apa tentang gizi. Saya kira, selama anak makan 3 kali sehari, itu sudah cukup. Tapi ternyata, yang penting bukan hanya seberapa banyak mereka makan, tapi juga apa yang mereka makan. Para ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Anak saya, Rina, dulu mengalami stunting. Saya takut sekali dia tidak bisa tumbuh normal. Tapi saya belajar, mencoba, dan akhirnya, saya melihat perubahan. Dan hari ini, saya ingin berbagi dengan ibu-ibu semua, karena saya tahu, kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu ibu mengangkat tangan. Bu Weni, kalau kami tidak punya uang untuk beli daging atau susu setiap hari, bagaimana caranya agar anak-anak tetap mendapatkan gizi yang cukup? Weni tersenyum. Saya juga menghadapi masalah yang sama, Bu. Tapi saya belajar bahwa tidak semua makanan bergizi itu mahal. Kita bisa menggunakan ikan teri, tempe, tahu, telur, dan daun kelor. Yang penting adalah kombinasi makanan yang tepat. Para ibu mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa makanan bergizi tidak selalu mahal dan sulit dijangkau. Di sisi ruangan, Bu Bekti, penyuluh KB yang dulu datang ke rumah Weni untuk pertama kalinya, tersenyum bangga. Bu Weni sekarang sudah jadi inspirasi bagi banyak orang, katanya kepada Bu Sulastri, kader PKK. Dulu dia yang kami ajari, sekarang dia yang mengajari orang lain, sahut Bu Sulastri dengan kagum. Perubahan dalam hidup Andi dan Weni tak hanya terjadi di meja makan atau di dapur mereka. Sejak program Genting berjalan, desa mereka perlahan berubah. Posyandu kini lebih ramai. Lebih banyak ibu yang datang untuk memeriksakan anak-anak mereka. Anak-anak yang dulu terlihat lemah dan kurus, kini mulai lebih sehat dan ceria. Para ibu menjadi lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan pola makan sehat. Andi sendiri kini tidak hanya bekerja di sawah, tetapi juga membantu Weni dalam usaha kecil-kecilan mereka menjual abon ikan teri dan camilan sehat berbahan tempe. Awalnya hanya dijual di desa, tapi kini mulai dipesan oleh orang-orang dari desa sebelah. Bu, siapa sangka ya, abon ikan teri kita bisa laku begini, kata Andi suatu sore saat mereka tengah mengemas abon ke dalam plastik kecil. Weni tersenyum. Ini bukan sekadar abon, Pak. Ini hasil dari perjuangan kita. Dan sekarang, kita bisa membantu orang lain juga. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Andi dan Weni duduk di beranda, menikmati angin malam yang sejuk. Bu, aku masih ingat saat kita pertama kali tahu Rina mengalami stunting. Aku merasa begitu putus asa, kata Andi pelan. Weni mengangguk. Aku juga, Pak. Rasanya seperti dunia runtuh. Tapi lihatlah sekarang, kita bisa melewatinya. Andi menatap istrinya dengan bangga. Aku belajar satu hal, Bu, bahwa setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi yang membedakan adalah, apakah mereka mau berjuang atau tidak. Weni tersenyum, menatap langit berbintang di atas mereka. Dan kita sudah berjuang, Pak, dan kita akan terus berjuang. Karena perjuangan ini belum selesai. Andi mengangguk. Iya, Bu. Karena setiap anak berhak atas masa depan yang sehat dan bahagia. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya kebersamaan yang semakin kuat setelah melewati berbagai rintangan. Dan di dalam rumah, Rina tidur dengan nyenyak, sehat, bahagia, dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Demikian info KB kali ini. Semoga informasi yang kami berikan memberikan manfaat dan hiburan untuk kita semua. Salam sehat berencana untuk yang sudah memberikan support dan subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.